Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dengan saya Yans Gondrong yang punya channel Gado-Gado. Channel yang gak karuan, yang penting upload. Maaf apabila dalam video ini terkesan berisik. Memang posisi di pinggir jalan utama lagi, banyak orang aktivitas lalu lalang. Di video kali ini kita akan mengulas tentang sebuah depot isi ulang, depot air isi ulang. Komponen-komponen apa aja dan fungsi serta antisipasi bila terjadi kerusakan seperti apa. Biar kalian tidak panggil teknisi, kalian bisa membenarkan sendiri, membetulkan sendiri, oke? Ya. Komponen depot air isi ulang itu yang pertama ialah toren atau tandon. Nah, tandon tuh banyak macam merek ya, itu mah terserah kalian. Tapi kalau yang biasanya agak mahal itu memang untuk daya ketahanan tuh lebih kuat lagi, lebih awet lagi. Toren. Yang kedua pipa instalasi. Nah, pipa instalasi itu biasa dari toren menuju ke mesin pendorong atau mesin pompa. Mesin pompa itu biasanya pakai semi jet pump. Kalau saya ada yang pakai mesin kecil biasa juga ada. Cuman kalau mesin kecil tuh debit airnya biasanya agak kecil. Tapi kalau saya pakai semi jet pump yang khusus untuk air minum. Nah, dari pipa instalasi itu ke jet pump. Di antara pipa dari toren ke jet pump itu ada knob. Jadi dia itu buat penutup, apa ya namanya saya lupa itu, buat penutup air. Bila mana mesin dinyalakan dia terbuka, bila mana dimatikan dia tertutup. Tuh satu. Nah, dari mesin pendorong itu dia lari ke tabung media. Tabung media itu yang ini. Tabung media itu ada dua. Kalau saya pakai dua, ada yang tiga juga ada. Kalau saya pakai dua udah cukup. Kenapa cukup? Karena airnya dulu ya. Dari pompa kita lari ke tabung media yang ini nih. Ini tabung media ini yang pertama itu berisi pasir silika dan manganis, yaitu yang berfungsi untuk menjernihkan air. Nah, dari pasir ini lalu kemudian lari ke satu lagi, ke karbon. Nah, karbon itu ada yang berisi karbon, terus yang berisi karbon. Biasa karbon tuh ada pakai campuran, ada zeolit ya. Itu fungsinya untuk menyerap racun serta menjernihkan juga sebetulnya. Itu faktor-faktor itu yang dua hal itu penting banget. Nah, terus lalu dari situ lari ke lampu UV, ke tabung ini, housing filter yang nanti saya gambarnya ada, nanti saya cantumkan. Housing filter itu ada yang berukuran 0,1 sampai 0,10 mikron. Jadi untuk rambut aja itu nggak bakal masuk. Terus untuk telur nyamuk juga harusnya nggak bakal masuk. Nanti saya ulas ya. Kadang-kadang suka ada jentik nyamuk kan. Nah, setelah itu lari ke lampu UV. Dari lampu UV baru lari ke keran-keran untuk mengalirkan air ke galon ya. Adapun beberapa kerusakan yang biasa terjadi di antara rekan-rekan biasa bertanya, setiap habis ngisi air biasa begitu dinyalakan tuh sering ngempos, jadi si air itu nggak keluar. Nah, itu banyak faktor. Yang pertama bisa jadi dari instalasi pipa itu ada yang bocor, atau dari gerat-gerat itu ada yang bocor sehingga angin masuk kemudian menjadi ngempos. Karena apa? Karena air terdorong kembali ke toren itu. Faktor pertama bisa dari instalasi, yang kedua bisa dari si knob tadi itu, si klep yang di antara toren ke mesin pompa. Nah, bisa jadi di situ. Jadi mungkin si klep itu tersumbat pasir karena tidak menutup kemungkinan air yang dari sumber itu mengandung pasir. Jadi ada pasir kecil nyumbat, otomatis itu si klep nggak tertutup. Kalau saya yang sering saya alami seperti itu
itu faktor-faktor lain. Ya cara ngatasi gimana? Jadi buka klepnya, kalau memang dari klep kalian periksa instalasinya, dicek, nanti ada kebocoran di mana, setelah ketahuan baru dibongkar pasang kembali. Atau bisa jadi dari mesinnya juga yang udah lemah. Banyak faktor untuk ke situ. Terus kenapa debit air kecil? Nah, debit air kecil yang mengalir ke galon itu banyak faktor juga. Debit air kecil, kalian pertama harus ingat jadwal backwash kalian berapa lama sekali backwash untuk tabung media ini ya. Tabung media ini kebetulan saya pakai yang 3Y. 3Y itu jadi untuk backwashan semuanya dari atas ya, untuk pembersihan backwash dan lain-lain. Tapi ada juga yang pakai pipa yang gede itu, ada juga yang seperti itu. Sebetulnya lebih efektif yang pipa, cuman kalau yang pipa itu untuk di pemandangan estetiknya kurang bagus ya. Untuk pipa lebih bagus yang pakai 3Y seperti ini. Ada yang dari karbon, ada yang dari stainless. Cuman saya pilih yang dari karbon, kenapa? Yang dari stainless itu nggak murni stainless biasanya. Saya dulu pernah pakai yang stainless, tetap bocor-bocor juga. Ternyata stainless itu stainless bukan stainless asli ya, tapi campuran. Nah, setelah kalian ingat jadwal backwash, itu harus dijadwalkan. Karena apa? Kalau tidak di backwash, si tabung media ini dua-duanya nanti mampet. Karena udah banyak lumpur yang terendap di situ. Adapun kalau misalnya kalian cek tabung media ini masih oke, coba kalian cek di filternya yang di housing filter. Nah, kalian pakai berapa housing filter? Ada yang pakai 4 sampai 12. Saran saya nggak usah banyak-banyak housing filter. Mau 4 apa 5 apa 6 juga udah cukup banget. Kalian pakai yang 0,1 aja. Itu kotoran-kotoran nggak bakal lewat, nggak bakal lolos. Jadi kalau semakin banyak pakai housing filter, otomatis akan memperberat kinerja mesin pendorong. Nah, kalau misalnya di antara itu housing filter terus tabung media bersih, coba kalian cek solenoid. Solenoid itu buat kotoran, buat tempat keluarnya keran air itu ada solenoid namanya. Nah, solenoid itu di dalamnya itu ada saringannya. Coba kalian buka itu, bisa jadi dari saringan itu ada kotoran yang menyumbat. Makanya banyak faktor, nggak bisa kita mastiin dulu, harus cek satu persatu. Itu faktor-faktor yang menyebabkan air kecil. Udah gitu, kok bisa katanya dalam galon ada jentik nyamuk. Kalau kalian sesuai prosedurnya menggunakan tabung media dan housing filter serta lampu UV harus aktif ya, nggak boleh enggak. Soalnya fungsi dari lampu UV itu untuk membunuh bibit kuman dan penyakit, yang mudah-mudahan dengan cara ini mereka bisa terbunuh. Banyak faktor. Pertama, bisa jadi lampu UV kalian mati, itu pengaruh banget. Takutnya apa? Ada jentik nyamuk yang masuk. Terus yang keduanya bisa jadi itu dari galon sendiri. Jadi galon kan kadang-kadang terbuka ya, terbuka dalam rumah, ada air dikit, itu ada jentik, ada nyamuk yang bertelur di dalam galon. Dikhawatirkan itu tidak tercuci sempurna, terbilas di sikat pengisian itu tidak terbilas sempurna. Makanya banyak faktor, kalian harus cek teliti, harus bersih banget itu. Kalau saya pribadi biasanya seperti itu. Terus apalagi ya? Apalagi yang ditanyakan? Kadang-kadang saya suka lupa kalau seperti ini. Kemarin yang nanya-nanya di komentar di video sebelumnya tuh banyak. Ya cuma banyak juga saya jawab di situ. Oh iya. Berapa lama periode penggantian housing filter atau backwash atau pencucian toren? Itu semua tergantung dari jenis air yang kalian pakai. Cara bedain jenis air ya, kalau saya pribadi di sini biasanya coba kalian lihat torennya. Toren kalian itu kotorannya warna apa? Kotornya, endapannya. Kalau endapannya berwarna kehitam-hitaman, itu dipastikan air dari pegunungan.
Tapi kalau kotorannya agak kecoklatan, itu biasa dipastikan air dari dataran rendah, daerah-daerah sekitar kalian mungkin. Itu cara bedainnya. Jadi kalau untuk bedain untuk mastiin berapa lama jadwal untuk backwash, nyuci, ganti hosing filter, ya tergantung jenis air kalian. Kalau saya pribadi, kalau misalnya pakai air gunung itu lama, bisa berbulan-bulan. Saya aja nguras toren aja setahun lebih itu masih bersih toren saya. Kebetulan saya pakai air pegunungan. Kalau untuk hosing filter atau backwash tabung media 6 bulan sekali pun belum tentu saya. Kualitas air berpengaruh banget. Jadi saran saya ya, kalau kepengen kalian awet ya pakai TDS yang agak rendah. TDS itu total kandungan zat terlarut dalam air, itu banyak macamnya, ada 30 jenis zat terlarut dalam air. Kalau saya menggunakan TDS itu yang di bawah 50 ppm, 0,50 ppm. Saya biasa pakai 0,30 sampai 0,40. Semakin rendah TDS, otomatis akan berasa sepet biasanya di tenggorokan, di lidah. Tapi itu bagus. Jadi hampir mendekati air RO. RO kan pakai 0,01 sampai 0,07. Kalau kita 0,30 sampai 0,40. Apalagi ya? Demikian beberapa hal, faktor-faktor yang bisa kemungkinan terjadi untuk usaha depot air sulang. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, karena ya bagaimanapun juga setiap depot pengusaha seperti ini pasti ngalamin, kalau untuk musim hujan, penurunan omset seperti saya sekarang lagi ngalamin. Tetap semangat buat kalian semua, sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Untuk kiat-kiat usaha buka depot seperti ini ada di video saya yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.